Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wal- Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Malika, gimana Ya, kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Kalau Bu Nurul bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Eh, Malika, tambah cantik ya, aja Bu. terima kasih. Terima kasih tumben kita bersua di daring ya. Sebelumnya kan kita di Nggih, luring. Oke. nggih, nggih. Bu Nurul, saya Ya, ini menghubungi Bu Nurul lewat daring ini karena ada tujuan saya, Bu. Saya ingin ah, apa namanya ada kalau boleh tahu bercakap. Bu? Nggih. Ya, silakan Bu. Ya, di sini saya ingin apa nama bincang-bincang sama Ibu Nurul Nggih, mengenai kebingungan saya ini, Bu. Mungkin nanti nggih, eh, di percakapan ini saya bisa apa nama kebingungan saya itu nggih, terpecahkan, Bu. Gitu. Jadi saya nggih, butuh teman, mitra bicara, makanya saya hubungi Bu Nurul gitu. nggih, Semoga Bu Nurul gimana ya? Bisa menerima saya, curhat saya gitu tentang kebingungan nggih. saya. Iya, Bu Malika. Saya akan terima saja, Bu. Iya. Kalau boleh tahu kenapa, Bu? Ada Ya, permasalahan apa begitu? ya kan kemarin kita pernah rapat pembagian tugas kan Bu, hari Kamis kemarin, Minggu kemarin. Nggih, Eh, saya mengalami kebingungan nih, biar lebih apa namanya private, jadi kita via daring aja. Di nggih, sini kan kemarin kita kan dibagi, saya mendapat apa namanya menjadi guru kelas. Nah, guru kelas ini di tempat kelas yang baru, di mana nggih, sebelumnya saya tidak pernah ketemu sama kelas ini, tidak pernah mengajarnya. Kan semulanya saya di wali kelas yang di kelas lain. Nah, nggih, sekarang itu eh, tidak pernah saya ketemu, tidak kenal. Mungkin saya pernah lihat sama anak-anak ini, Bu. Tapi secara pribadi, secara personal, saya nggak mengenalnya. Jadi saya merasa agak bingung ini, Bu, gitu. nggih. Kalau Bingung. boleh tahu, kemarin, Ibu sekarang jadi wali kelas di kelas berapa, Bu? Nah, saya sekarang di wali kelas kelas 8 B. 8B, Kemarin itu di kelas nggih, 7C gitu. 7, Jadi kayak saya yang kelas 7C itu sekarang menjadi 8C kan. nggih. Nah, jadi saya sekarang di 8B gitu. Jadi Bu, beda beda kelas, Bu. nggih. Bu Malika ngajarnya IPA kan? G IPA, Bu. Oh, jadi kemarin itu waktu mereka masih kelas 7, Bu Malika tidak sempat mengajar di kelas mereka. G ya enggak Oh, sempat. nggih, begitu. Terus sekarang kira-kira apa kendalanya Bu Malika begitu? Kendala Nah, apa yang kendala dihadapi saya Bu ini Bu Malika? Nurul saya itu merasa kebingungan di mana saya belum kenal secara personal. Nah, karena saya belum kenal secara personal, jadi kepribadian mereka itu kan belum tahu. Gaya belajar mereka itu saya belum tahu juga. Minatnya kayak gimana, cara belajarnya gimana, apa yang mau, apa setiap anak itu yang mereka mau, bagaimana pengalaman belajar yang mereka inginkan pun saya belum tahu kan Bu satu persatu. Jadi saya merasa apa namanya belum tahu betul. Jadi seolah-olah saya harus mulai dari nol untuk mengenal mereka, seluk-beluk mereka, tentang kepribadian mereka, bagaimana bagaimana kegiatan mereka di sekolah dan di rumahnya ya. Jadi saya harus tahu betul kan wali kelas itu harus tahu semua, Bu. Jadi dengan mengetahui personalnya terlebih dulu, jadi saya lebih bisa memetakan bagaimana saya harus memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda ini sama anak murid yang baru ini, Bu. Jadi saya juga pengen itu secara lebih cepat ini mereka itu sayang sama saya. Bonding saya itu lebih cepat, Bu. Jadi kalau kita itu tidak guru dengan murid tanpa adanya bonding, cuma saja, Bu. Kita akan capek-capek ngomong, kita tidak akan didengar. Jadi harus lebih tahu bagaimana kepribadiannya di sekolah,
kayak apa, maunya seperti apa, dan di rumah itu seperti apa dia gitu. Jadi harus tahu siapa yang mendukung di rumahnya siapa yang memperhatikan dia di rumah, saya harus tahu, Bu. Jadi itu. Oh, jadinya Ibu Malika itu, apa namanya, menginginkan, apa namanya, adanya kedekatan, begitu Bu Malika ya? Ya, Kedekatan, terus apa, ingin menjalin hubungan baik lah dengan, apa namanya, anak didiknya yang baru ini Bu ya. Memang ya, betul sih Bu, sebagai wali kelas itu kan kita tuh harus dekat secara emosional Bu ya. betul. Jadinya apa, kita tuh harus menghafal juga perilaku mereka setiap harinya ketika berada di sekolah. Bagus itu Bu, apa namanya, rencana-rencana dari Bu Malika ingin menjalin hubungan baik itu sangat bagus sekali Bu. Tidak jarang loh semua guru itu ingin seperti Bu Malika yang mau menjalin kedekatan, ingin berelasi yang baik dengan apa namanya dengan siswanya. Bagus Bu, saya setuju. Terus apa namanya apa rencana yang akan Ibu Malika lakukan untuk bisa apa namanya mengetahui kepribadian mereka begitu Bu. Adakah Oke. upaya-upaya yang akan Ibu Malika lakukan? Ya, ya ada Bu, saya ada rencana ini Bu. Kan sebelumnya saya berpikir kalau saya sudah ada bonding, jadi saya punya rencana ini untuk apa ya? Apa tujuan saya tentang murid ini ingin lebih dekat ini, tapi saya memiliki rencana untuk membuat sebuah pertanyaan Bu, sebuah pertanyaan eh, ada dua jenis ini Bu, kayak pertanyaan agenda, pertanyaan yang bisa menggali siswa itu untuk curhat, Bu, curhat melalui tulisan. Nah, di sini ada pertanyaan tentang bagaimana dia itu aktivitasnya di sekolah, bagaimana apa gaya belajar yang dia suka di sekolah, apa kegiatannya sepulang sekolah, itu satu lembaran, Bu. Dan lembaran yang saya buat itu semenarik mungkin, pertanyaannya juga yang mudah dimengerti. Nah, kedua, itu saya membuat pertanyaan seputar di sekolah. Bagaimana bagaimana apa keadaan atau lingkungan sekolah yang dia inginkan? Bagaimana guru yang dia apa namanya dambakan? Bagaimana proses pembelajaran yang ia sukai? Gaya belajarnya itu seperti apa gitu. Jadi saya lebih tahu Bu nanti dari setiap peserta didik. Nah, rencana berikutnya itu setelah dibuat ini sama peserta didik, saya akan lihat dulu tanya apa jawaban-jawaban mereka, saya akan lihat satu persatu. Nah, nanti setelah itu saya akan menyampaikan ke anak untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Namun di sini ada note Bu ya, jika ada pertanyaan yang begitu privat gitu dan menurut saya itu tidak perlulah ditahu oleh teman-temannya. Jadi nanti saya akan kasih note dulu sama anak ini nggak boleh disampaikan ya, yang ini aja gitu. Jadi biar mereka teman-temannya itu juga tahu apa yang dimau sama teman-temannya gitu. Dan di pertanyaannya itu juga nanti saya mau itu bagaimana dia itu mau eh, maksudnya itu teman-temannya dia itu mau pergaulan yang seperti apa dengan teman-temannya itu. Jadi teman-teman bisa tahu nanti eh, dia itu nyaman seperti apa di pergaulan bersama teman-teman di kelas. Itu sih Bu Oh, rencana ya, saya. oke. Apa namanya, sudah bagus Bu, apa namanya, upaya-upaya yang akan Ibu Malika lakukan. Namun, nanti ada tidak Bu, batasan-batasan, apa namanya, waktu bagi siswa untuk mengisi, ya sejenis jurnal kegiatan harian itu kan Bu? Ada tidak Ya, ini batasan-batasan siswa untuk mengisi begitu? ya terima kasih Bu tadi ya. Nanti pertanyaan itu semenarik mungkin ya seperti jurnal itu Bu. Dan waktu yang untuk saya berikan kepada siswa itu eh, maksimal seminggu Bu ya. Biar dia Oh, itu lebih maksimal hasilnya gitu. iya. Oh, jadinya seminggu Bu ya? Ya. Bagus itu
itu Bu, kalau menurut saya berarti siswa itu diberikan ya kesempatan untuk apa namanya, menulis apa, hal-hal yang dibutuhkan ya. Itu yang Ya, mereka miliki, kayaknya itu sudah bagus sekali Bu. Saya rasa mungkin nanti siswanya akan bisa Bu ya, untuk apa namanya, lebih terbuka begitu. Ada apa namanya, ya. pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sana itu bisa tidak, memancing siswa Bu untuk apa namanya, lebih terbuka nanti? Yes, jelas Bu. Nanti pertanyaan yang saya buat itu semenarik mungkin yang bisa terpancing menstimulasi anak-anak saya untuk dia mau menjawabnya dan nanti pertanyaannya itu gimana ya mudah dimengerti dan dengan menggunakan bahasa yang semenarik mungkin Bu dan menggugah peserta didik saya untuk mencurahkan isi hatinya. Oh, nggih. Begini Bu Malika, sekarang misalnya nanti setelah siswanya mengumpulkan, apa namanya, kegiatan jurnalnya tersebut kan, agenda kegiatannya itu, kira-kira nanti, ada, apa namanya, upaya atau langkah-langkah dari Bu Malika untuk apa, apa namanya, untuk ini, membagi-bagi atau mengelompokkan nanti dari masing-masing siswanya itu? Ya, nanti kan setelah kita tahu Bu ya, nanti kan udah tahu nih jawaban setiap anak. Nanti kita tahu ada yang berbeda, ada juga yang sama Bu ya. Nanti kita bisa petakan. Nah, dari itulah tujuan saya membuat tugas ini Bu. Jadi gaya belajar yang sama kita kelompokkan, gaya belajar A, B, C, minatnya seperti apa. Kan lebih mudah nanti kita berikan pengalaman belajar, kita berikan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi itulah tujuan saya gitu Bu, Oh, dari tugas ini. jadinya ada, bentuk-bentuk tindak lanjut nanti dari Bu Malika itu apa, Bu? Ya, tindak lanjut ini saya akan terapkan sebaik mungkin Bu ya. Nanti jika ini hasilnya maksimal, bagus dan di peserta didik itu juga menyenangkan buat mereka dan berhasil untuk proses pembelajaran jangka panjang, nanti saya akan apa eh, berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru di sekolah gitu. Kan lebih lebih bermanfaat secara lebih luas gitu kan dari hasil praktik saya sendiri gitu. Oh Itu iya, sih. bagus sekali, Bu. Nah, Oh, nanti juga akan dibagikan begitu, Bu, ya, ke rekan-rekan yang lain. Bagus sih, iya Bu. pasti pasti pasti. Oh, nggih. Ya, sudah bagus, Bu. Nah, jadinya sekarang, apa namanya, Bu Malika akan menerapkan mulai kapan ini, Bu Malika? Hari Senin nanti ya Oh, saya akan nggih. terapkan Bu sampai seminggu begitu. Oh iya, semoga berhasil Bu ya, semoga sukses. Nanti kalau sudah Terima kasih berhasil, Bu. ceritakan kembali ke saya Bu ya. Siap Mungkin Bu, siap saya bisa akan cerita jadi kembali. pembelajaran buat saya juga Bu, menarik sekali ini Bu. Sungguh luar biasa Ya, terima sekali kasih. gagasan-gagasan dan ide dari Bu Ya, Malika. terima kasih Bu. Sekarang saya jadi lebih agak lega sekarang ini. Iya Bu, sama-sama Bu ya. Ya, kita hendaknya untuk saling mengisi lah Bu. Nggih. Ya, terima kasih ya Bu atas apa namanya sudah menerima, sudah bisa berbagi, maksudnya itu bisa lawan apa curhat-curhat sama saya sehingga sekarang itu saya nggak bingung lagi. Jadi saya harus mantap nih dalam mengerjakannya. Kasih Bu Nggih, ya. Bu Malika. Mari Bu kalau begitu nggih. Ya, Oke, makasih Bu ya. Saya nggih Bu akhiri dulu. Malika. Ya, Selamat Assalamualaikum beraktivitas. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Malika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nurul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat Bu. Kulinggi sehat Bu. Eh, Alhamdulillah Bu Nurul. Ini Bu Nurul, saya lihat kok agak apa gimana ya? Mukanya itu kusut gitu. Mungkin ada masalah Bu Nurul. Ini kita Hmm. bincang-bincang dulu, mungkin nanti bisa lebih cerah gitu. Oh, nggih. Ya, Ibu Malika tahu aja ya kalau saya sedang rada-rada sedikit bingung begitu dah Bu.
Nggak Saya bisa bingung. dibohongi dari raut wajahnya, Bu. Nggih, Bu, saya sedang bingung begitu sudah. Ini sih, apa namanya, boleh ya, Bu, saya curhat sedikit sama Ibu ya, cerita-cerita? Oke, Oke, Bu Nurul, kita masuk dulu ya. Kita di dalam aja biar lebih enak ngomongnya. Oh, Kita nggih, Bu. ada kursi, oke, Bu ya. Oke, Nggih, Bu Nurul, siang. eh, ya boleh dong cerita ini. Tadi kan pusing, seperti pucat ada kebingungan. Boleh dong curhat gitu. Mungkin nanti kita bisa pecahkan bersama gitu. Oh, nggih, Bu. Ini sih, Bu, apa ya, mmm, kan begini, kemarin kan pada tahun ajaran sebelumnya, bimbingan konseling itu kan tidak ada jam untuk masuk kelas. Namun sekarang di kelas 7 sama kelas 8, apa namanya, karena menggunakan kurikulum Merdeka, jadinya di sana adalah dikasih jam di sana. Terus jamnya itu kan 2 jam, Bu Malika, itu kan cukup panjang kan. Nah, terus kalau di kelas 3 memang saya tidak masuk kelas di sana karena masih dengan kurikulum yang lama. Nah, sekarang ini Bu, saya lagi bingung begitu sudah, apa Oh, namanya, itu yang ya, saya nah sedang itu yang pusing. dibingungkan ya. Oke, Nggih, saya paham Bu. Tadi di kelas mana Bu? Masuk kelasnya? di kelas 7 sama di kelas 8, Bu Malika. Eh, Kira-kira kenapa itu? Berarti ini menjadi kebingungan karena sebelumnya ndak ada jam ke kelas gitu Bu ya? Betul, iya Bu. Sebelumnya tidak ada jam, jadinya saya berpikir nanti materi apa ya yang akan saya sampaikan ke anak-anak Oke, begitu. oke. Karena biasanya Benar-benar. kan, apa namanya, saya itu kan melakukan, apa namanya, program konseling itu lebih kepada, tidak bertatap muka begitu, konseling secara tidak langsung. Nah, sekarang ini ya akan melakukan konseling langsung, yaitu dengan layanan klasikal kan, Bu. Klasikal itu Oke, adalah ketika saya tuh ya, harus masuk kelas di sana bersama ya anak-anak, Bu, ya Bu. jadinya saya Nah, bingung memberikan materi begitu, agar anak itu bosan enggak ya, Bu? Kalau hanya saya bicara-bicara, takutnya anak-anak itu jenuh nanti, Bu. Itu yang menjadi kekhawatiran saya, Bu. Saya oke. pusing. Jadi eh, saya tangkap dari kebingungan Ibu Nurul. Ibu Nurul itu bingung ya karena belum pernah. Nah, yang saya tanyakan Ibu, kenapa sih mesti dibingungin? Kan sekedar masuk kelas. Emangnya Nah, eh, ada hal yang membuat Ibu Nurul kesulitan nggak ketika masuk kelas? Nah, itu Bu, kan biasanya dari pengalaman-pengalaman saya, terkadang anak itu akan bosan dan jenuh kan Bu, ketika apa kita sebagai guru itu tidak menyiapkan materi dan media yang bagus kepada anak-anak ketika dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, namun saya itu berpikir bagaimana kalau seandainya biar anak-anak itu tidak jenuh, tidak bosan ketika saya itu mengisi apa namanya, layanan dasar di bimbingan konseling itu. Nah, itulah Bu yang ingin saya lakukan. Karena kan anak-anak itu akan bosan dia kalau hanya ceramah, terus habis itu kira-kira apa materi yang 2 jam segitu panjangnya begitu. Oke, oke. Ya betul sekali Ibu. Apalagi ini adalah materinya layanan dasar, harus Iya, benar-benar ditahu kan sama murid. Nah, iya, kira-kira Bu Nurul kan tadi bingung nih. Kira-kira Bu Nurul sebelumnya pernah dong eh, ada nggak gitu rencananya tuh seperti apa gitu untuk pas masuk kelas nanti agar kebingungan anak-anak itu kan biar nggak bingung, biar tidak apa namanya bosan, biar tidak kan 2 jam ini biar siswa itu dengan walaupun dan 2 jam itu eh, pendek menurut mereka Bu ya nggak iya. kerasa 2 jam gitu. Kira-kira ada nggak rencana Bu Nurul bagaimana membawa kelas itu nanti menjadi wah, menjadi siswa menjadi semangat dan ternyata nggak ngebosanin gitu dan Oh, semangat iya. untuk menerima materi dari Bu Nurul gitu. Oh, nggih, Bu.
Jadinya saya itu berpikir, bagaimana Bu ya kalau seandainya nanti di materi itu saya buat seperti PPT saja Bu, menggunakan Canva itu kan. Nanti saya taruh animasi-animasi, kemudian saya taruh gambar-gambar yang berwarna, menarik-menarik. Itu kayaknya pas Bu kalau menurut saya. Terus nanti kan PPT Oh, itu kita bisa selipkan video-video dengan menempel link kan di sana Bu, link video-video pembelajaran itu Bu. Lagian juga misalnya kan sekarang yang akan saya bahas mungkin mengenai apa namanya Bu ya, yang sedang digaungkan sama pemerintah kita itu kan mengenai ini diskriminasi, kekerasan di sekolah. Nah, itulah fokus saya sekarang Bu, bagaimana untuk menghentikan adanya kekerasan di lingkungan sekolah. Jadi nanti kalau misalnya saya bullying nih Bu kan, nah nanti saya bisa dong ajak anak-anak ke nanti buat kanva, saya bikin poster tentang bullying. Bagaimana itu Bu? Kira-kira yang plus nggak Bu ya? wah, luar biasa Bu Nurul tadi rencananya itu bagus sekali Bu. Saya yakin deh siswanya nanti nggak cepat bosan. Apalagi tadi kata Bu Nurul ada video-video ya yang diselipkan nanti linknya video-video yang berkaitan dengan materi yang Ibu Nurul sampaikan. Menurut saya itu Iya. bagus sekali Bu Nurul. Itu bisa menggugah semangat anak-anak. Saya juga walaupun jadi guru nanti pengen dong belajar sama Ibu Nurul karena apa namanya media yang digunakan Ibu Nurul itu nggak bikin kita ngantuk gitu. Bagus Bu Nurul, saya setuju, saya mendukung Ibu Nurul. Nah, kira-kira nih Bu Nurul, kapan ini diimplementasikan? Kapan ini ke kelasnya? Ya rencana sih besok Bu, apa namanya, sekarang tanggal 15 sudah kemarin kan, nah besok ini dah hari Rebo besok tanggal 16. Udah sih kemarin malam saya oret-oret kan, saya buat di Canva Bu. Oh, Itu tanggal 17 besok Bu Nurul. di hari Rebo Tanggal Bu. 17. Ya, Saya hari bakal Rabu. langsung ini di kelas 2 saya ada jadwal Bu di sana. Di situ besok Oke. saya mau terapkan gitu. Terus sama ini Nah, juga Bu, kayaknya bagus nggak Bu ya kalau saya itu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? oke, Bu Nurul, ya kan tadi besok nih diimplementasikan. Nah, eh, berdiferensiasi kan tadi Bu Nurul bilang. Nah, Nggih menurut Bu. saya bagus sekali Bu Nurul pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi saya tanya dulu nih Bu Nurul sebelum ke berdiferensiasi. Nah, tadi setelah pembelajarannya selesai dari Bu Nurul setelah masuk kelas, kira-kira yang yang diharapkan setelah anak-anak mengikuti pembelajaran di kelas Ibu Nur itu apa sih harapannya di peserta didiknya dulu? Oh Boleh tahu ya, dong? harapannya iya Bu, harapannya saya kenapa saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, karena apa Bu ya, saya itu ingin memenuhi kebutuhan belajar murid saya Bu, karena tidak bisa saya pungkiri Bu, di kelas itu kan siswa itu apa ada yang pemalu, ada yang kadang-kadang mentalnya bagus, yang berlebihan juga ada Bu. Nah, itulah yang ingin saya apa namanya berlakukan pembelajaran diferensiasi Bu, sehingga anak-anak yang pemalu itu apa namanya bisa mengungkapkan pemahamannya dia Bu. Nah, kalau pembelajaran Oke, berdiferensiasi kan pas cocok itu nanti oke, nah itu bisa menuangkan pemahamannya. oke. Yang saya tangkap itu oke berdiferensiasi. Nah, kira-kira nanti pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan itu seperti apa nanti Bu? Untuk Nah, didiknya? ya betul Bu, rencana kan begini, misalnya besok di akhir ya, di akhir pembelajaran itu, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang diajarkan, saya akan meminta anak-anak untuk menuangkan pemahamannya. Nanti saya bisa menyuruh anak-anak untuk menulis di atas kertas, saya akan membagikan mereka lembar kertas, terus nanti ada yang saya suruh mungkin membuat puisi, bisa. Terus nanti ada yang mungkin dia mau bersuara, mungkin nanti saya akan sediakan handphone, kebetulan rekan-rekan banyak handphone di sana, Bu. Oh, ada Chromebook juga di sana. Nanti bisa itu anak-anak nanti saya bagikan Chromebook juga untuk ya apa saya ajak anak-anak untuk mencari jenis-jenis apa namanya bullying apa itu nanti kan ada di sana di Chromebook itu, Bu.
Jadinya kan Chromebook juga bisa saya manfaatkan kan, Bu? Oke, berarti bagus sekali Bu ini jadi bermacam-macam ya jenis pembelajaran di setiap anak. Jadi anak ya anaknya atau peserta didik Bu Nurul nanti tidak merasa kesulitan karena sudah dibagi sesuai dengan yang dia suka caranya mengerjakan Iya. tugas. Oke, berarti tugas berdiferensiasi ini dikerjakan setelah selesai kelas dari Bu Nurul ya Bu? Ya, belum sih, Bu, apa namanya, ketika di akhir pembelajaran. Kan kita mau Oke. kan materi kegiatan inti terus langsung nanti di kegiatan itu inti akhir intinya itu. Nanti kita akan bisa apa memberikannya sejenis LKPD begitu lah Bu kepada anak-anak. Kesempatan bagi siswa untuk mengerjakan apa namanya tugas yang kita berikan. Gitu Bu. Oke. Sama ini Dari mungkin satu Bu. apa? Apa? Ini apa namanya kalau kita memberikan ini juga menyelipkan pembelajaran sosial emosional kayaknya udah tepat itu Bu. Nanti anak-anak kita ajak untuk mindfulness. Kan anak-anak akan terhindar dong Bu dari rasa kejenuhan. Nanti saya akan Oke. terapkan ke anak-anak Betul, itu. Bu. Saya setuju itu, Ibu Nurul selipkan KSE, mindfulness itu bagus itu, Bu. Jadi lebih lengkap di sana proses pembelajaran ada berdiferensiasi, ada KSE-nya juga. Jadi tercover semua. Nah, dari pemaparan cara Ibu di kelas itu menurut saya itu sangat menarik sekali, Bu. Dan saya rasa 2 jam itu nggak lama kok, Bu, kalau cara desain pembelajaran yang Ibu hadirkan seperti itu, bahkan kurang, Bu. Karena Iya. peserta didik itu merasa sangat apa menyenangkan sekali pembelajaran yang dihadirkan. Itu nggak lama kok menurut saya. Nggak akan bosan peserta didik Ibu Nurul. Dan itu sangat luar biasa menurut saya, Bu Nurul. Nah, Bu Nurul, dari pemaparannya yang tadi itu, saya penasarannya nih, Bu Nurul, nanti kira-kira bisa nggak kalau apa benar-benar sukses itu ada nggak berpraktik baik gitu ke depannya gitu mungkin rekan-rekan kita, rekan-rekan Ibu Nurul bisa gitu dipraktikkan di kelasnya juga gitu. Oh iya Bu, ada sih rencana saya, tapi kan saya dulu Bu di diri saya sendiri dulu kan. Kalau saya berhasil besok saya balik lagi ke Bu Malika. Kalau misalnya anak-anak besok semangat, terus mereka senang, terus bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik, nanti saya balik lagi ke Bu Malika. Nah nanti saya akan ceritakan, Bu ini yang udah saya hadapi begini tadi. Kalau nanti sudah bagus, sudah tepat, baru dah Bu, saya itu mau berbagi ke teman-teman yang lain Bu. Oke, benar Bu, benar caranya. Saya tunggu ya Bu Nurul, saya penasaran bagaimana hasilnya. Pasti sangat wow gitu hasilnya, sehingga nanti saya bisa ikut Bu cara Ibu Nurul. Nah, setelah nanti saya tunggu ya Bu Nurul kembali lagi ke saya Oke. ya. Nah, nanti Iya, baru baru Ibu Nurul berbagi ke teman-teman lain gitu kan Bu Nurul? nggih Bu, betul sekali Bu Malika. Oh, Bu, makasih banyak ya udah dengar semua keluh kesah Ya. saya. Terima Dan kasih Bu Nurul. Terus gimana perasaannya sekarang? Gimana perasaannya sekarang Bu Nurul? jadi sedikit lega Bu, lebih tenang Bu. Alhamdulillah. Oke, itulah fungsinya kita berteman, tempat berbagi. Terima Nggih Bu kasih juga Malika. loh. Saya Iya. senang kok Bu, menerima nggak apa-apa curhat jadinya ya. ini. Hmm. Ah, Terima kasih banyak atas nanti waktunya. saya lo meminta Ibu Nurul datang lagi ya, curhat. Oh, Ya, Bu nggih. Nurul, saya tunggu Oke, le. bisa saya cari Bu Malika lagi ya. Kalau udah Oke, dengan senang pergi, hati. kita cari lagi. Siap Bu ya menerima saya lagi kembali di sini. Siap, 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 siap. Nih. 24 jam, Bu Nurul. Oke. Ya sudah Bu ya, kayaknya itu udah jam keluar mas sudah mau habis itu. Saya mau Oke, keliling-keliling dulu lihat-lihat anak-anak, siapa tahu masih ada yang keliaran. Kalau gitu oke, Bu saya pamit Nurul. dulu. Nih. Sampai jumpa Bu Malika. Jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.